Wih, dua dong lokomotifnya. Ekonomi 2 nanti 13. Bisa milih tempat duduk kan? Yang nomor 4 ada yang masih kosong. Ini bisa buat sandaran kepala kalau pas lagi tidur, woy. Nyaman banget kan? Harus minggir mengalah sama kereta spesial dari Jogja. Jadi mending langsung aja ditampilin di situ Fajar Utama Jogja misalkan, dari Jogja ke Jakarta. Oh, ini ekonomi premium. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kita berjumpa kembali. Pagi hari ini saya sudah berada di stasiun Tugu Yogyakarta dan kita bakal naik kereta yang keberangkatannya pagi dari Jogja menuju ke Jakarta. Tapi saya belum beli tiket. Nggak tahu nanti kebagian tiketnya kereta apa ya, karena pagi ini ada Fajar Utama Jogja, ada Taksaka juga yang paling pagi dari Jogja menuju ke kota Jakarta. Jadi sekarang udah jam 6:30. Kereta yang paling dekat sebenarnya Fajar Utama Jogja ya. Kita bakal coba beli tiketnya dulu ke loket langsung di stasiun Tugu Yogyakarta. Kira-kira dapat nggak? Yang ngincernya sih Fajar Utama Jogja biar lebih murah. Kalau Taksaka kayak lebih mahal ya. Oke, langsung aja cus, kita langsung ke loket stasiun Tugu Yogyakarta buat beli tiketnya kereta pagi dari Jogja. Jadi saya sengaja masuknya dari stasiun Tugu Jogja di pintu selatan karena saya mau langsung beli tiket ke loket ya teman-teman. Nah, loketnya ini ada di pintu selatan. Kalau di pintu timur tuh nggak ada. Jadi di sini deketnya pintu keberangkatan KA Bandara sama Pramex itu ada customer service sama loket untuk kereta jarak jauh. Kalau beli tiket ke loket sekarang cuma bisa buat dadakan aja mulai dari 3 jam sebelum jadwal keretanya berangkat. Dan selama tiketnya masih tersedia, belum habis terbooking sama penumpang dari jauh-jauh hari. Kalau ngecek di aplikasi atau website tiketnya habis, di loket juga sama aja bakal habis. Kalau beli tiket langsung ke loket, kalian bisa bayar pakai uang tunai atau lewat kris ya. Kita udah dapat tiket untuk keberangkatan pagi ini dari Jogja, naik kereta api Fajar Utama Jogja. Tadi belinya langsung ke loket stasiun ya. Lumayan cepet, nggak ngantri soalnya. Kadang tuh lumayan ngantri juga pas lagi jam-jam rame. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam stasiun. Kira-kira 20 menit lagi keretanya berangkat sih. Kalau lewat pintu selatan sini bisa pakai Face ID sama nunjukin tiket fisik sama KTP lewat sana. Kita lewat Face ID aja, biar cepet. Kita lewat sini saja. Nyebrang lewat KRL sama Sancaka. Kami informasikan kembali yang telah tersedia di jalur nomor 3. Keretanya ada di jalur 5 kalau nggak salah. Kereta api Sancaka dengan tujuan stasiun Klaten, Suriname, Madiun, menuju Jombang, Mojokerto, dan berakhir di stasiun Surabaya. Dengan jadwal keberangkatan pada pukul 6:45 menit. Sepi banget coy. Biasanya Jogja rame loh. Masih pagi sepi banget. Nah, kalau kalian mau nunggu kereta yang nyaman, ini di sini ada kursi-kursi sofa ya teman-teman. Ini enak banget ini tempatnya. Sama ada co-working space, ada mejanya sama colokan. Ini enak nih, sofanya buat tidur, buat istirahat bisa. Jadi Jogja ini stasiun pulau ya, diapit oleh 2 sisi rel. Nah, ini keretanya udah ada di jalur 4 ternyata. Kita di Premium 5. Ini 3, 5-nya di belakang. Naruh tas dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di kursi nomor 15. Asal aja padahal ya, dapat kursi maju ternyata teman-teman. Alhamdulillah. 15A. Nah, nih kursi saya di sini nih, 15A nih. Dan arahnya maju ke sana ya. Buat tarif kereta api Fajar Utama Jogja, kelas ekonomi dari Jogja ke Jakarta mulai dari 300 ribuan dan kelas eksekutifnya mulai dari 500 ribuan. Harganya fluktuatif tergantung hari keberangkatan keretanya. Kalau pas libur panjang ya harganya biasanya lebih mahal dikit sih, nggak sampai naiknya 2 kali lipat. Masih 15 menit lagi berangkat dari stasiun awal, stasiun Tugu Yogyakarta, kereta Fajar Utama Jogja. Kereta paling pagi menuju ke arah Jakarta ya teman-teman. Kita ke depan dulu lihat lokomotif dinasnya ya. Masih nutut sih kayaknya.
Lumayan jauh jalannya. Dan kalau dilihat tuh rame loh. Ini ekonomi 1. Oh, eksekutifnya di depan. Dulu kayaknya eksekutifnya di belakang deh. Wah, pas banget lokomotifnya belum dipasang. Kita bisa ngeliat pemasangan lokomotif. 2 dong lokomotifnya. Double traksi coy. Ini lokomotifnya 2 ya teman-teman. 2040304 di Poinduk Purwokerto sama 2061393 di Poinduk Cirebon. Gak tau ini bakal double traksi atau yang depan cuma ngelangsir doang. Kayaknya sih double traksi ya. Hari ini naik kereta api Fajar Utama Jogja, kita ditarik pakai 2 lokomotif, 206 dan 204 teman-teman. Wih, momen langka juga sih. Ini ada langsiran lokomotif nih, kayaknya lokomotifnya Taksaka ya, sepertinya. Taksakanya masih tidur bobo di parkiran tuh. Kayak mau dilangsir. Jam 6.45. Nah, Taksakanya masih bobo di sana tuh. Lokomotif kereta api Taksaka yang menuju ke Jakarta, teman-teman. Berangkatnya di belakang kita ya, sekitar beda 30 menitan dari Fajar Utama Jogja. Ini baru mau pasang lokomotif dan mau dilangsir rangkaiannya dari tempat parkir. Jam 7 lebih 2 menit, terlambat 2 menit dari jadwal. Kita berangkat dari stasiun Tugu, Yogyakarta. Atau tadi telat kenapa ya? Biasa itu ada yang baru boarding lari-lari mungkin nungguin. Atau kalau enggak ya lokomotifnya belum siap, belum ready atau gimana gitu. Terlambat 3 menit berangkat dari stasiun Tugu, Jogja. Kalau kereta rute Jogja-Jakarta biasanya ramai penumpang, pagi ini di Ekonomi 5 kereta api Fajar Utama Jogja masih terlihat banyak kursi-kursi kosong. Kalau yang ramai tadi sih emang di eksekutif dan kereta ekonomi yang depan-depan ya. Saya duduk di kursi 15A, kursi favorit yang kalau naik kereta ekonomi ini recommended banget. Dan alhamdulillah bejo banget dapat kursi yang hadapnya maju searah laju kereta. Padahal tadi pilih kursi pas di loket juga nggak salah aja, nggak ada rumus atau tipsnya. Terakhir naik kereta yang ekonomi premium itu naik Sawung Galih ya kemarin. Saya dapat kursi yang madep mundur dari Kutoarjo ke Jakarta di nomor 6C ya kalau nggak salah. Dan hari ini naik kereta api Fajar Utama Jogja menuju ke arah barat, menuju ke arah Jakarta. Ya saya juga coba-coba aja sih ngide ngambil nomor besar Dan ternyata alhamdulillah hari ini dapat kursi yang madepnya searah laju kereta ya teman-teman, di nomor 15A di dekat jendela. Kursi favorit saya nih 15A. Kita dapat jendela yang full, bisa lihat pemandangan pagi yang indah ini dengan sangat leluasa. Terus ini bisa buat sandaran kepala kalau pas lagi tidur. Woy, nyaman banget kan. Tinggal rebahin kursi. Set. Nice, nyaman banget. Jadi kursinya bisa direbahin, terus kita dapat sandaran kepala ini di nomor 15A atau 15D. Saya biasanya pesan di nomor ini sih. Ya ini juga bejo-bejoan aja sih teman-teman. Saya juga nggak punya tips atau rumus khusus ya untuk naik kereta premium. Untuk kursi-kursi yang nomornya ada maju searah kereta itu nomor berapa aja, itu nggak ada tips atau triknya. Dan saya juga kadang naik premium kereta yang belum new generation, kelas ekonomi, itu biasanya juga dapat kursi yang madep mundur. Jadi emang pure bejo-bejoan. Dan kalau saya lihat satu rangkaian ini dari depan sampai belakang di kereta api Fajar Utama Jogja yang saya naiki pagi ini, itu emang ngacak teman-teman.
sekilas tadi saya ngecek dari ekonomi 1 sama 2 itu udah beda ya nomor besar kecilnya yang searah kereta. Di ekonomi premium 3, 4, 5 itu nomor besarnya yang searah laju kereta seragam. Dan di premium 6 di belakang saya ini itu nomor besarnya berlawanan arah laju kereta atau madep mundur, nomor kecilnya yang searah laju kereta. Nah tadi sebenarnya saya pengen ngambil di ekonomi premium 6 nomor 15-nya ini. Nah kalau tadi saya duduk di premium 6 ya dapat kursi yang mundur coy. Terus nggak jadi, yaudahlah ambil di ekonomi premium 5 aja yang lumayan sepi. Terus ngambil di nomor 15 dan alhamdulillahnya dapat kursi yang searah laju kereta. Jadi emang nomor-nomor kursi di kereta ekonomi yang belum new generation itu kita nggak bisa nebak atau bikin rumus karena satu rangkaian kereta dari depan saya belakang itu pasti acak. Nanti kita cek ya di belakang ekonomi premium 6 apakah bener nomor besarnya yang madep mundur beda dengan premium 5. Sambil lihat pemandangan kiri kanan jalur selatan yang bagus banget. Atau kalau kalian mau tidur juga masih bisa sih selama dari Jogja sampai setelah mungkin Kebumen lah ya, mulai setelah Kebumen ke arah Cirebon tuh bagus banget pemandangannya, apalagi di wilayah Purwokerto. Jadi jangan sampai ketiduran. Kalau belum sarapan bisa langsung ke kereta restorasi dan beli sarapan sambil nikmatin pemandangan alam yang bagus. Jam 7:26 kita tiba di stasiun Wates. Pemberhentian pertama setelah stasiun Tugu Jogja ya teman-teman. Yang naik lumayan rame loh di Wates. Dan tadi ada yang turun kayaknya pegawai sih. Kita masih di wilayah DIY ya. Setelah ini baru pemberhentian selanjutnya stasiun Kutoarjo di Jawa Tengah. Udah mau berangkat? Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe, and you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. Jadi meskipun pakai 2 lokomotif sekaligus itu bukan berarti terus keretanya tambah ngebut tambah kenceng ya teman-teman. Kecepatannya untuk Fajar Utama Jogja ini kayaknya maksimal cuman di angka 100 km per jam aja ya, nggak bisa sampai 110. Seingat saya sih dia nggak bisa tembus 120 sebelumnya pun juga. Jadi beberapa kereta yang 120 kan diturunin 110. Nah Fajar Utama Jogja ini dari awal emang kecepatan maksimalnya kayak cuma 100. Jadi ini dari tadi cuma 95, 96 turun lagi, 95, 96 turun lagi, belum nyentuh 100 pol untuk 96. Meskipun 2 lokomotif double traksi, tapi tetap harus ngikutin kecepatan operasional keretanya ya. Padahal untuk Trendmark spek dari rangkaian armada keretanya ini udah bisa sampai 120 sebenarnya kereta premium stainless steel. Tapi Fajar Utama Jogja ini nggak boleh ngebut sampai 120 sampai sekarang di KPK 2025. Nggak tahu nanti KPK baru bakal dibolehin ngebut nggak ya? Karena ya kayak eman-eman gitu kan. Udah spek rata kanan, bukan rata kanan sih, ini di bawahnya New Gen stainless steel ya. Speknya udah tinggi, udah support 120, buat lari kencang tuh masih oke, tapi nggak dibawa lari kencang 120, cuma 100 mentok nih, bahkan ini nggak sampai 100 ya. Dan untuk kereta premium ini meskipun dia belum new generation, pintu-pintunya belum pintu otomatis, masih pintu yang geser manual, itu untuk kekedapan suaranya masih oke teman-teman. Peredam suaranya masih lumayan nggak berisik ya di dalam kabin keretanya ini. Di jalur sini tuh relnya cukup lumayan berisik sebenarnya. Dan ini untuk peredam suaranya di kecepatan segini itu masih oke, masih nyaman. Untuk tidur itu untuk istirahat nggak bakal keganggu sih, tinggal ngerebahin kursi terus tidur, AC-nya dingin. Dan ini dikasih mode malam ya, lampu utamanya dimatiin, cuma dikasih mode malam, lampu LED yang di pinggir kiri kanan jendela keretanya dinyalain, jadi lebih redup, lebih maksimal untuk suhu AC-nya. Dan kita kalau mau tidur pun masih sejuk, enak. Cuman emang kelemahannya untuk kereta premium ini ada kursi yang madep mundur separuh kapasitas penumpang ya, dan kursi berhadapannya ada di tengah. Kelemahannya menurut saya itu aja sih. Tapi untuk spesifikasinya ini di bawahnya kereta new generation stainless steel yang baru. Untuk ruang kakinya malah lebih lega loh daripada new gen stainless steel menurut saya. Ini bisa selonjoran saya. Kalau di new gen stainless steel tuh saya malah susah selonjorannya karena kepentok rangka kursi. Kalau di premium malah bisa. Cuman emang minusnya kursinya ini lebih keras, terus sandaran kursinya ini direbahinnya nggak begitu rebah seperti new gen, dan ada kursi yang madep mundur atau berhadapan di tengah-tengah itu. Tapi kenyamanannya masih di atas kereta new generation modifikasi sih menurut saya untuk overall semuanya ya.
Kalau New Gen Modif kan memang menang di kursi, tapi kalau New Gen Stainless Steel itu paling top rata kanan, paling atas spek kereta ekonomi di Indonesia saat ini. Nyanteng banget tuh, minim guncangan dan gak berisik. Udah kayak di Nina Bobo ini. Jam 7 lebih 53 menit kita tiba di stasiun Kuto Arjo, Jawa Tengah. Kita udah masuk di Provinsi Jawa Tengah ya teman-teman. Seger di luar. Nah, kalau kalian kehabisan tiket kereta yang langsung dari Jogja ke Jakarta, itu bisa ngeteng naik kereta dari Jogja ke Kuto Arjo dulu, baru dari Kuto Arjo naik kereta yang ke arah Jakarta ya teman-teman. Nanti video tripnya bisa teman-teman tonton di pojok kanan atas. Cuman kalau pagi kayaknya nggak bisa sih ngejar Sawunggali yang pagi. Kalau kemarin kan saya naiknya Sawunggali siang ya, dari Kuto Arjo ke Jakartanya. Berarti cepet banget. Udah hijau sinyalnya. Jadi buat teman-teman yang biasanya tanya, kalau misalkan pengen beli tiketnya dadakan langsung ke loket itu bisa atau enggak? Jawabannya bisa ya teman-teman. Selama satu, kursinya masih tersedia, itu yang penting. Kalau misalkan kursinya masih tersedia, teman-teman mau beli tiket kereta jarak jauh langsung ke loket, misalkan dari Jakarta ke Jogja, Jakarta Surabaya, Jakarta Banyuwangi, itu bisa dibeli, dan mulai pembeliannya harus 3 jam sebelum keretanya berangkat ya. Tapi kalau tiketnya habis, ya nggak bisa beli. Di loket pun juga bakal habis karena sistemnya udah terintegrasi dengan sistem online, penjualan online. Makanya kalau jarak jauh, terus long weekend atau libur panjang atau mau mudik, itu biasanya disaraninnya harus pesannya udah dari jauh-jauh hari. Ya maksimal mungkin hamin 2 minggu sebelum berangkat lah ya. Itu pun kadang tiket keretanya udah sisa-sisa beberapa, yang mahal-mahal malah. Yang murah-murah biasanya udah ludes duluan, apalagi kereta subsidi, kereta ekonomi itu kalau mau beli di loket kayaknya malah susah, kecuali emang bejo banget pas hari itu kita ke loket naik Kahuripan atau Bengawan misalkan, dadakan gitu dari Jogja ke Jakarta misal naik Bengawan, langsung ke loket, ternyata ada yang batalin tiket. Nah itu bisa nanti kemungkinan dapat satu kereta ekonominya Bengawan untuk perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Tapi kalau nggak ada yang batalin tiket, ya tiketnya habis, kita nggak bisa beli. Makanya kalau beli tiket langsung ke loket, itu syarat utamanya ya harus tersedia kursinya. Kalau nggak ya teman-teman ngecek dulu aja sih di aplikasi lewat online, masih tersedia atau nggak sih. Kalau misalkan tersedia, udah dadakan aja lah langsung ke loket misalkan kayak gitu, daripada udah jauh-jauh ke stasiun ternyata habis kan. Ya kalau saya saranin sih mending pakai aplikasi. Nggak susah kok, pesen tiket lewat aplikasi itu nggak susah, nggak ribet. Dan mungkin kalau misalkan lansia, ya gimana ya, mungkin bisa minta tolong sama anaknya atau tetangganya, atau kalau enggak mau beli tiketnya jauh-jauh hari, bingung pakai aplikasi, bingung lewat online itu caranya gimana, ada cara yang lebih gampang lagi. Itu bisa langsung ke Indomaret atau Alfamart terdekat, dan banyak banget ya Indomaret Alfamart yang di dekat rumah kita. Itu bisa ke Indomaret atau Alfamart, nanti dibantu sama pegawainya untuk beli tiket. Itu kalau misalkan nggak mau pakai aplikasi atau website buat pesen tiket jauh-jauh hari, gampangnya itu. Jadi nggak selalu harus ke loket stasiun. Bahkan kalau di loket stasiun kalian nggak bisa pesen tiket jauh-jauh hari, harus hamin 3 jam sebelum keretanya berangkat. Jadi dadakan langsung hari H, hamin 3 jam. Dan kalau jarak dekat, itu biasanya kadang rute-rute tertentu atau kereta tertentu dapat tarif khusus ya. Tapi ketika udah 2 jam sebelum keretanya berangkat sampai 5 menit sebelum keretanya berangkat, itu dilayani selama kursinya masih tersedia. Jadi kalau biasanya teman-teman tanya masih bisa nggak sih beli tiket di loket, itu jawabannya masih bisa sampai tahun 2026 ini dilayani, tapi untuk keberangkatan langsung, penjualan langsung ya, bukan pesan jauh-jauh hari. Kalau pesan jauh-jauh hari, kalau kalian nggak bisa pakai aplikasi atau website, bingung mungkin orang tua yang udah lanjut usia, paling gampang ke Indomaret atau Alfamart terdekat di rumah aja, nanti dibantu sama pegawainya buat pesen tiket. Dari sana bisa kok. Jadi penjualan tiket kereta tuh udah banyak banget, nggak selalu harus dari loket stasiun atau dari aplikasi atau websitenya KAI. Banyak banget, bisa beli dimanapun
yang menyediakan penjualan tiket kereta. 8.15 kita sekarang tiba di stasiun Kebumen. Kayaknya nggak begitu banyak yang naik sih. Dan ini mendung ya di sini ternyata. Jadi agak gelap. Kerasa banget kayak mode malam naik kereta premium. Jam 8:32 perjalanan kereta api Fajar Utama Jogja sekarang tiba di stasiun Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ya teman-teman. Berangkat lebih pagi dari Jogja, tapi di stasiun Gombong ini kereta api Fajar Utama Jogja harus minggir mengalah sama kereta spesial dari Jogja, kereta api Taksaka. Jadi kita di sini tunggu disusul sama Taksaka yang berangkatnya 30 menit di belakangnya Fajar Utama Jogja, teman-teman. Kereta kalian berangkat duluan di depan Taksaka, pasti disuruh minggir coy. Kecuali kalau kalian naik kereta yang unggulan yang sekelas Taksaka ya. Meskipun Fajar Utama Jogja bawa kelas eksekutif, tapi tetap ngalah kalau ketemu Taksaka. Apalagi larinya cuma 100. Di sini berhentinya cukup lama, sekitar 15 menitan kalau nggak salah, atau 10 menit gitu. Jadi kalau mau ngerokok pun juga bisa turun dulu ya teman-teman. Coba ada turun buat ngerokok tuh. Taksaka tuh kalau dari Jogja ke Jakarta atau dari Jakarta ke Jogja, semua jadwalnya tuh kayak nyusul kereta ya. Mau yang pagi, siang, sore, dan nyusulnya nggak cuma 1, 3 atau 2 gitu. Tadi tuh Taksaka pagi yang melintas langsung di sini. Kita berangkat dari stasiun Tugu tuh dia masih parkir loh. Nyampe Gombong udah di Pura aja. Ngebut di sini coy. Meskipun di stasiun Gombong ini ada ruang PPKA, tapi sekarang ini udah nggak berfungsi ya teman-teman, karena di Gombong ini udah nggak ada PPKA-nya. Jadi kalau kereta berhenti di sini, sinyal depan udah hijau itu langsung kondekturnya 941, Neo Peluit terus 935, 935 lokomotif klakson berangkat. Nggak kayak di stasiun lain yang PPKA-nya ngasih 940 dulu ya. Jadi kalau kalian ngerokok atau turun di stasiun Gombong, jangan jauh-jauh dari rangkaian kereta ya. Takutnya ketinggalan kereta pas keretanya berangkat. Nah udah ada ninung-ninungnya juga ya teman-teman. Jadi tetap ada announcernya. Kalau sinyalnya hijau, kondekturnya langsung Neo Peluit, nggak pakai PPKA. Langsung berangkat, nggak ada PPKA-nya. Tutup manual. Kalau kita ngomongin kereta di jalur rute Jogja-Jakarta, Jakarta-Jogja, itu biasanya saya nyebut jalur yang wajib dikasih kereta New Generation, yang stainless steel yang paling baru, baik yang ekonomi maupun yang eksekutif ya. Tapi sampai sekarang itu emang ada beberapa kereta yang di jalur Jogja-Jakarta atau Jogja atau Jakarta ke Jogja itu belum pakai kereta yang New Generation. Kadang ada ekspektasi orang yang karena taunya kereta ke Jogja tuh pasti udah banyak yang New Gen, beli tiket yang paling mahal misalkan 350.000 gitu kan. Ternyata pas naik ke kereta, loh kok dapat premium, kok nggak New Gen, loh kok nggak dapat kursi yang madep maju. Karena harga tiket kereta itu emang nggak menjamin kalian dapat kereta yang New Gen dan kalian dapat kursi yang maju ya untuk kereta yang premium ini. Jadi kunci utamanya buat kalian yang masih sering bingung
kalau naik kereta ekonomi harus pesen tiket kereta yang harganya berapa, yang kodenya apa. Jawaban yang benar kalau teman-teman pengen naik kereta yang ekonomi new generation, yang udah searah laju kereta semua, yang udah stainless steel, atau mungkin yang modif, biar nggak duduk madem mundur, itu bukan beli tarif yang paling mahal, bukan beli kode tertentu, tapi harus tahu nama keretanya. Jadi meskipun ada yang murah harganya, kayak Progo misalkan ya, Progo tuh kayaknya kereta paling murah, paling laris, paling worth it dari Jakarta ke Jogja, Jogja ke Jakarta, yang jamnya juga enak banget. Itu sekitar 270.000, lebih murah dari Fajar Utama Jogja ini kalau nggak salah. Tapi Progo dapat new generation stainless steel ekonominya coy. Kalau kalian naik Fajar Utama bayar lebih mahal 350.000, dapat kereta premium kayak gini untuk ekonominya. Jadi ada kereta yang tarifnya lebih murah malah dapat new gen. Makanya saya biasanya kalau bikin video, bikin konten itu udah jelasin kunci utamanya bukan di harga, bukan di kode-kode tertentu yang CA, CB, kode C itu. Kuncinya ya kalian harus tahu naik kereta ekonomi yang new gen itu nama keretanya apa. Nah, meskipun jalur Jogja-Jakarta ini kebanyakan emang kereta-kereta new gen, tapi ada beberapa kereta yang belum new generation. Contohnya kayak Fajar Utama Jogja, Madiun Jaya, terus Gajah Wong, apalagi ya. Kayaknya itu aja sih yang komersil. Kalau Bengawan ya jangan ditanya lah, Bengawan kan subsidi, masih pakai kereta yang kursi tegak berhadapan. Tapi emang kebanyakan keretanya udah new generation stainless steel, tapi harus tahu nama keretanya. Bahkan ada yang eksekutif biasanya, bayar mahal-mahal, naik kereta tambahan, kok dapetnya kereta jelek. Padahal lebih mahal dari Taksaka, protes, bikin postingan di Tweet dan lain-lain. Ya karena harga mahal itu bukan menjamin kalian dapat kereta yang new gen. Jadi harus tahu nama keretanya. Apalagi kalau kereta tambahan, nggak menjamin banget kalian dapat new gen, karena kereta tambahan itu biasanya pakai armada rangkaian kereta yang seadanya ya. Jadi sebelum beli tiket, mungkin biar nggak kecewa banget, bisa lah nyari tahu dulu di YouTube, di Instagram, di TikTok, atau googling, searching di Google gitu, kereta new gen ke Jogja itu apa aja. Meskipun sekarang di KAI Akses itu, di aplikasi ada fitur untuk ngelihat fasilitas kereta ya. Kita mau pesan tiket kereta, kita bisa lihat details, terus kita lihat fasilitas atau interiornya seperti apa, itu ada. Cuman kalau saya ngelihat itu beberapa kereta itu belum diupload, belum diupdate untuk fasilitas atau interiornya, jadi masih kosong, jadi kita nggak tahu. Sebenarnya saya punya saran yang lebih simple dari kita nambahin foto atau gambar. Karena ketika kita pencarian tiket kereta di aplikasi misalkan, itu kan keluar tuh banyak list nama-nama kereta kan, ada ekonomi CA, ekonomi CB, Fajar Utama Jogja, misalkan Bangunkarta, Progo. Di situ kan nggak ada keterangan ekonominya pakai ekonomi apa nih, cuman ekonomi doang kan. Nah kalau pengen lihat ini ekonomi new gen atau ekonomi premium, harus pencet dulu details, terus lihat interior atau fasilitas gitu. Jadi kan langkahnya banyak banget kan. Kalau orang mau pesen tiket, war tiket ya keburu habis kan. Jadi mending langsung aja ditampilin di situ Fajar Utama Jogja misalkan, dari Jogja ke Jakarta. Oh ini ekonomi premium, oh ini ekonomi new generation. Langsung ada keterangannya di situ sih. Itu lebih simple dan itu udah ada di aplikasi lain daripada kita nampilin interiornya. Ya mungkin nanti interiornya sama fasilitas bisa ditampilin untuk details yang lebih lanjut, tapi penumpang itu kayaknya lebih pengen tahu di daftar kereta itu tuh ada kategori atau tipe jenis kereta ekonominya, nggak cuma ditulis ekonomi aja. Itu malah lebih cepet banget, penumpang langsung scanning, oh ini new gen, ini ekonomi premium. Itu malah lebih gampang kayaknya. Dan KAI harusnya bisa sih ngasih keterangan kayak gitu, karena dia punya database kan, database keretanya sendiri, daripada lama ngupdate fitur untuk nambahin interior. Kan lama ya fotonya, berat juga mungkin di aplikasi. Ya itu saran saya sebagai penumpang sih. Itu ada di aplikasi lain. Kalau teman-teman tahu, coba tulis di komentar aplikasi apa itu. 9:08 kita tiba di stasiun Kroya, teman-teman. Stasiun yang punya titik penting untuk perjalanan kereta api ya. Karena di sini ada percabangan jalur kereta yang menuju ke arah Bandung dan ke arah Purwokerto, Cirebon, Jakarta. Berhenti cuma sebentar, kita lanjut berangkat lagi dari stasiun Kroya. Ini di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ya teman-teman. Jadi
Jadi kalau yang rumahnya Cilacap mau banyak pilihan opsi kereta ke arah Jakarta, naiknya dari stasiun Kroya. Kalau dari stasiun Cilacap Kota itu cuma ada Purwojaya aja yang langsung ke Jakarta. Nggak ada kereta yang ekonomi juga ya. Kayaknya juga nggak banyak penumpang yang naik sih. Dan setelah ini kita bakal belok ke utara ke arah Purwokerto, Cirebon, Jakarta. Jalurnya masih double track. Nah, jalur yang di sebelah ujung paling kiri itu adalah jalur yang single track menuju ke arah Tasikmalaya ke Bandung ke jalur selatan. Meskipun sebenarnya juga bisa sampai ke Jakarta, tembus sampai ke Cikampek ke Jakarta. Dan kereta yang lewat jalur ini dari Kroya ke arah Bandung sampai ke Jakarta itu kayak cuma ada Serayu aja ya. Kereta ekonomi subsidi yang berangkatnya dari Purwokerto dan laris banget, tiketnya selalu habis. Nah, untuk toilet di kereta premium ini dia cuma ada di salah satu sisi ujung keretanya aja ya teman-teman. Jadi nggak kayak kereta ekonomi atau kereta-kereta lama yang di sini satu, di sana satu, di setiap gerbong keretanya. Nah, toiletnya ini ada di dekatnya kursi yang nomor besar. Jadi kalau kalian duduknya di nomor kecil, nomor 1, 2, 3, 4, itu kalian keluarnya ke arah nomor kursi yang besar ya. Nyari nomor kursi besar. Kalau di premium itu nomor 20. Di situ ada bordes yang luas, itu bakal ada toiletnya. Karena kalau kalian ke arah sebaliknya, ke dekatnya nomor 1, itu di keluar bordes, dia langsung pintu keluar, nggak ada toiletnya. Kadang emang ada yang bingung nyari toilet tuh di mana gitu kan. Toiletnya ada di dekatnya nomor besar. Dan untuk toiletnya terpisah antara toilet pria dan toilet wanita ya. Dengan pria ditandai warna biru, yang wanita ditandai warna pink. Nah, di belakang saya ini juga ada toilet. Karena nomor besar di kereta premiumnya itu yang di sebelah sini. Beda dengan yang di premium 5. Nomor besarnya di belakang. Dapat searah laju kereta semua, toiletnya di belakang. Kalau di premium 6 itu toiletnya di depan ya, posisi depan karena nomor besarnya di sini. Yang dapat searah laju kereta yang nomor kecil. Jadi ruang toiletnya selalu ada di salah satu sisi kereta aja. Kalau buat toiletnya yang pria ini pakai kloset jongkok, terus yang wanita tuh pakai kloset duduk ya, jadi dibedain. Kereta api Fajar Utama Jogja ini tuh rangkaiannya sama kayak kereta Senja Utama Jogja ya teman-teman. Jadi kalau kalian naik kereta Senja Utama Jogja yang berangkatnya sore dari Jogja atau dari Jakarta, itu rangkaian keretanya sama kayak gini. Karena kereta Fajar Utama Jogja ini kalau dari Jakarta berangkat pagi, dari Jogja berangkat pagi, nanti kan sama-sama nyampe tujuannya tuh sore ya. Kalau dari Jogja ke Jakarta tuh nyampe Jakarta sekitar jam 3 sore kurang gitu. Terus kalau yang dari Jakarta ke Jogja itu nyampainya Jogja juga jam 3 sorean lah pokoknya. Istirahat, dicuci, sorenya menjelang malam sekitar jam setengah 6 atau jam 6 sore itu berangkat lagi menuju ke arah sebaliknya. Namanya berubah jadi Senja Utama Jogja. Jadi kalau pagi kereta ini namanya Fajar, kalau sore namanya Senja Utama Jogja. Sama-sama pakai kereta premium. Dan kalau dari Jakarta ke arah Jogja, kursi saya nomor 15A ini tadi nanti bakal jadi kursi yang madep mundur alias berlawanan arah kereta. Karena emang kita nggak bisa nebak teman-teman. Jadi ada beberapa kereta yang emang polanya tektok bolak-balik tapi ganti nama. Ada yang bolanya tektok bolak-balik tapi nggak ganti nama kayak Taksaka contohnya. Taksaka itu kan 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore. Nah tadi Taksaka yang pagi berangkat dari Jogja ke arah Jakarta, sampai Jakarta siang, nanti siang langsung balik lagi ke Jogja. Jogja malam, sampai Jogja berangkat lagi ke Jakarta coy. Bolak-balik pokoknya. Dan kereta ke Jogja tuh selalu laris biasanya, apalagi kalau long weekend atau libur panjang. Makanya banyak banget kereta-kereta yang new generation ataupun rute perjalanan keretanya itu lebih padat di jalur selatan ini. Makanya hampir semua jalur selatan itu udah double track ke arah Jakarta, ke arah Surabaya, yang ke Jogja.
9:33 kita tiba di stasiun Purwokerto, Jawa Tengah, teman-teman. Biasanya di sini tuh yang naik banyak ya penumpangnya. Tuh kan bener di depan. Banyak banget. Oh, ada yang turun juga. Kereta dari Jogja ke Jakarta kalau tiketnya habis, kalau misalkan dari Jogja masih sepi, itu biasanya penumpang yang banyak banget naiknya itu dari Purwokerto, teman-teman. Di depan tuh banyak banget penumpang yang naik ke eksekutif dan ekonomi ya, terutama ekonomi 1, 2, 3. Kayaknya ekonomi yang ke belakang ini 5 dan 6 ini lumayan sepi, nggak begitu rame. Ada juga penumpang yang turun di Purwokerto, beli tarif khusus dari Jogja ke Purwokerto. Nah ini yang tadi saya bilang, teman-teman, Premium 6 itu kursi nomor besar, nomor 11 sampai 20-nya ini madep mundur ke belakang ya. Nomor kecilnya yang searah laju kereta. Beda dengan Premium 5 di tempat saya, ini nomor 11 sampai 20-nya yang searah laju kereta ya, teman-teman. Jadi makanya tadi kalau saya duduk di Premium 6 dapat mundur. Alhamdulillah dapat maju di Premium 5. Karena emang rangkaiannya ngacak, nggak bisa diprediksi. Ini adalah laksiran lokomotif 206 1391. Mau dinas apa ya? Dilansir ke sini. Fajar Utama Jogja berangkat kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta ya, teman-teman. Ramai cuy, penumpangnya langsung penuh loh. Ya meskipun ada kursi yang kosong tapi mungkin udah 80% keisi. Meskipun berangkat paling pagi tapi nyampe Jakartanya tetap duluan taksaka sih. Lokomotifnya masih 206 dan 204 ya, double traksi sampai nggak tahu sampai mana, full trip sampai Jakarta atau sampai Cirebon doang. Oke teman-teman, jadi untuk perjalanan trip kali ini saya cuma sampai di Purwokerto aja, dari Jogja ke Purwokerto. Tadi beli tiketnya langsung ke loket dan kita dapat tarif khusus, harga spesial. Jadi cuma 105.000 untuk tiket kereta ekonomi dari Jogja ke Purwokerto di kereta api Fajar Utama Jogja. Semoga videonya yang singkat ini bermanfaat dan menghibur, informasinya bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video trip selanjutnya. Saya pamit dari Purwokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!